Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungannya yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman ini. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, hari ini kita mau sama-sama ibadah di Banten Kids Revival bersama Kak Cia, Kak Sinta, dan Kak Michael. Nah, tapi sebelum itu kakak ajak buat sama-sama tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala penyertaan Tuhan, segala kebaikan Tuhan di hidup setiap kami. Kalau sebentar Tuhan, kami mau memulai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biar Engkau yang berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, biar namamu yang kami muliakan Tuhan, biar Engkau yang semakin besar dan kami yang semakin kecil Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap buat ibadah, sama-sama katakan amin. Sekarang kakak ajak buat bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau sama-sama menari buat Tuhan. Siap-siap ya. Yesus dahsyat. Katakan, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat.
perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Katakan amin. Amin. Karena Tuhan Yesus sudah lahir bagi kita, mari kita bersukacita dan memuji Dia. Kesukaan bagi dunia menembus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Kesukaan bagi dunia menembus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Sekarang kita mau sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Say Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Haleluya. Pentakosta ketiga artinya Satu, pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Dua, Penuaian terbesar dan terakhir. tiga, bangkitnya generasi Yeremia. Penyumbang Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Empat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan sampai kembali ke Yerusalem. Lima, Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Adik-adik, kasih tahu mau tanya, siapa adik-adik yang cinta sama Tuhan Yesus? Lambaikan tanganmu. Adik-adik yang mencintai Tuhan Yesus, yuk kita mau siapkan hati kita sama-sama. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau bilang sama Tuhan Yesus lagu ini, How I Love You Lord. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini, How I love you Lord, I love you Lord, with all of my heart. I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord, forever I love you Lord. Panggil namanya Jesus, Jesus,
Hari ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh, kami terus mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, supaya Tuhan, firman Tuhan dapat bertumbuh, berakar, berbuah-buah dalam hidup kami ya Tuhan. Urapi Tuhan telinga kami Tuhan, supaya Tuhan firman yang disampaikan oleh kakak kami Tuhan dapat kami mengerti. Berkati, urapi setiap adik-adik yang mendengarkan Tuhan ibadah ini ya Tuhan. Kau urapi mereka, berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, puji Tuhan ya. Hari ini Kak Erni bisa ketemu lagi dengan adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya adik-adik? Wah, puji Tuhan, semuanya tetap dahsyat, luar biasa karena kita semua bersama Tuhan Yesus. Adik-adik, di sini siapa yang sudah siap dengar firman Tuhan? Angkat tangannya. Wah, yang sudah siap dengar firman Tuhan, duduk yang tenang, tidak main-main lagi. Ayo sekarang duduk dengan tenang, duduk dengan rapi, lalu siapkan hati kalian untuk sama-sama dengar firman Tuhan hari ini. Adik-adik, kita sudah ada di penghujung tahun ini. Kita ada di bulan Desember ya adik-adik ya. Puji Tuhan, Tuhan menyertai kita sepanjang tahun ini. Nah, masuk di bulan Desember ini, kita akan sama-sama merayakan hari kelahirannya Tuhan Yesus. Siapa yang bersuka cita? Angkat tangannya. Puji Tuhan. Nah, hari ini Kak Erni akan bercerita tentang firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasalnya yang pertama ayat 26 sampai dengan 38. Nanti adik-adik bisa ajak mama, papa, oma, opa, kakak dan adik di rumah untuk sama-sama baca ya. Nah, begini ceritanya. Dalam bulan yang ke-6 Allah mengutus malaikat yang bernama Gabriel. Bernama siapa adik-adik? Bernama Gabriel, betul sekali. Allah mengutus Gabriel ini kemana ya adik-adik? Ya, Allah mengutus malaikat Gabriel untuk datang ke kota di Galilea yang bernama Nazaret. Wah, kira-kira Allah mengutus Gabriel datang ke kota yang bernama Nazaret ini untuk ngapain ya adik-adik? Nah, malaikat Gabriel ini diutus oleh Allah untuk datang ke kota Nazaret menjumpai seorang perawan. Wah, seorang perawan itu apa ya adik-adik ya? Seorang perawan itu adalah seorang wanita atau perempuan yang belum menikah. Ya adik-adik ya. Nah, seorang perawan ini sudah memiliki tunangan atau pasangan yang nantinya mereka akan menikah. Nama pasangannya adalah Yusuf. Namanya siapa adik-adik? Yusuf, pintar sekali semuanya ya. Nah, perawan Maria ini tinggal di kota Nazaret. Waktu Allah mengutus Gabriel, malaikat Gabriel ke rumahnya Maria, datang nih ya, si Gabriel ini, malaikat ini ke rumahnya Maria. Waktu itu Maria sedang ada di rumah adik-adik. Waktu Gabriel datang menjumpai Maria yang ada di rumah, dia pun mengucapkan salam. Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Ya, wah, malaikat datang tiba-tiba adik-adik. Apa yang terjadi dengan Maria? Maria yang saat itu ada di dalam rumah terkejut, kaget Marianya. Karena Maria tidak tahu kalau malaikat Gabriel akan datang ke rumahnya untuk ketemu sama dia. Wah, lalu Maria yang mendengar perkataan itu bertanya-tanya dalam hatinya adik-adik. Wah, apa ya arti salamnya yang diucapkan oleh si malaikat Gabriel tadi?
Nah, kata malaikatnya seperti ini, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Wah, adik-adik, ternyata malaikat Gabriel ini memberi salam dan juga memberi kabar baik ya adik-adik ya. Saat Maria tadi bertanya-tanya dalam hatinya, apa ya artinya tadi ya waktu malaikat Gabriel memberi salam. Malaikat Gabriel ternyata tahu ya adik-adik ya. Lalu dia mengatakan seperti yang tadi. Ternyata Maria ini yang masih perawan, yang belum menikah dengan Yusuf, akan apa adik-adik? Mengandung. Mengandung itu berarti Maria ini akan memiliki, iya betul sekali, akan ada adik bayi dalam perutnya. Kata malaikatnya apa? Akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah Maria menamai dia siapa tadi? Ya betul, menamainya Yesus. Wah, Maria tapi dalam hatinya tetap bingung nih adik-adik. Apa ya, kenapa ya? Kan Maria belum menikah. Maria baru bertunangan dengan Yusuf. Tapi kok malaikatnya bilang seperti itu? Nah, adik-adik tidak cukup sampai di situ. Lalu malaikatnya pun bilang lagi sama Maria seperti ini. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya ini Yesus, tahta Daud, bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak berkesudahan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi kepadaku? Maria masih bingung adik-adik. Kenapa? Karena Maria merasa dia belum menikah. Loh, kok orang belum menikah tapi akan mengandung? Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dahsyat banget ya kabar berita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel ini kepada Maria. Lalu apa nih? Apa jawabannya Maria? Maria pun bilang, jadilah sesuai dengan kehendak Allah. Maria pun mau menerimanya. Wah, Maria tidak takut lagi. Maria tidak bingung lagi karena Maria tahu ini adalah rencana Allah yang dahsyat, bahwa hidupnya akan dipakai oleh Allah dengan luar biasa lewat proses kelahiran Tuhan Yesus nantinya adik-adik. Ternyata dari Ibu Maria ini ya akan lahir raja di atas segala raja. Wah, Allah sudah memilih Maria dan Yusuf untuk menjadi, iya betul sekali, papa dan mamanya Tuhan Yesus di bumi. Adik-adik dengar baik. Tidak ada yang mustahil, tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah kita. Nah, adik-adik, kita sudah tahu ya bagaimana pada awalnya bahwa Maria mendapat kabar yang baik dari malaikat Gabriel yang diutus oleh Allah. Ingat baik-baik adik-adik, masuk di bulan Desember ini, bulan yang penuh dengan sukacita. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus sudah lahir
bagi kita semua. Wah, senang sekali adik-adik, biar sukacita yang melimpah itu terus ada dalam kehidupan adik-adik, kehidupan mama papa yang ada di rumah dan semua keluarga. Kita sama-sama menyambut hari Natal, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus dengan sukacita dan on fire tentunya. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ceritanya Kak Erni hari ini. Kita mau berdoa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur kami masuk di bulan yang terakhir di tahun ini. Kami akan mengakhiri bulan ini, tahun ini ya Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih karena Tuhan sudah lahir buat kami semua. Kami bersukacita dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik dan amat baik buat setiap kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang sudah berdoa sama-sama katakan amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. God bless you. Hai teman-teman, tadi kita udah sama-sama dengerin firman Tuhan. Sekarang waktunya ayat hafalan. Ayo kita sama-sama buka dari Lukas 1 ayat 38a. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Amin. Wah, gampang ya. Kita hafalin sekali lagi. Lukas 1 ayat 38a. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Wah, gampang sekali. Buat teman-teman yang udah hafal, jangan lupa minta tolong papi maminya buat videoin, terus di-upload ke Instagram dan di-tag ya ke BKR Modern Land. Sampai jumpa teman-teman. God bless you. Damailah Indonesiaku. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat sekolah-sekolah yang ada ya Tuhan. Biar Tuhan bisa pakai ya Tuhan sekolah-sekolah yang ada ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan pakai sekolah-sekolah yang ada ya Tuhan. Biar bisa menjadi messenger of the third Pentecost ya Tuhan. Dan menuai banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan juga berkati ya Tuhan gereja-gereja yang ada ya Tuhan. Biar Tuhan pakai gereja-gereja yang ada ya Tuhan. Biar mereka bisa menjadi messenger of the third Pentecost ya Tuhan. Dalam nama Yesus, biar semua gereja unity ya Tuhan. Biar mereka bisa menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus ya Tuhan. Dalam nama Yesus, halia amin. Nah, sekarang teman-teman bisa memberikan persembahan atau persepuluhan dengan cara transfer melalui rekening berikut ini atau dengan cara scan kris melalui ponselmu. Scan kris bisa pakai aplikasi BCA Mobile, Mandiri Mobile, BNI Mobile, Permata Mobile, Dana, Link Aja, OVO, GoPay, dan lain-lain. Jangan lupa memberikan keterangan ibadah anak. Mari kita berseru sama seperti Yabes berseru. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai
Yo anak-anak semua, papa mama yang ada, yo angkat kedua tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah-limpah. Amin. Sekarang kita sudah selesai nih, Tata. Iya. Sekarang waktunya kita pamitan sama teman-teman. Betul. Nah, teman-teman yang di rumah, sampai ketemu ibadah anak minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.